Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mengabulkan permintaan salah satu dari subscriber saya. Bang, compare dong antara PCX 160 dan CBR 150R. Oke, jadi di video kali ini saya akan membandingkan antara PCX 160 dengan CBR 150R. Di video saya yang sebelumnya saya pernah membandingkan antara EDV 150 dengan CBR 150R. Kali ini yang akan saya bandingkan CBR dengan PCX 160. Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jika kita bicara soal konsep, kedua motor ini tentunya beda banget konsepnya. Si PCX ini menggunakan konsep Matic, sedangkan CBR konsepnya Sport Fairing. Sedangkan untuk mesinnya, CBR menggunakan mesin 150cc dan PCX menggunakan mesin 160cc. Lebih tepatnya 156,9cc brosis. Dan bicara soal harga, ini juga terpaut jauh selisihnya. Untuk PCX versi CBS di 30 jutaan, ABS-nya di 33 jutaan. Sedangkan untuk CBR versi standarnya di 35 jutaan, sedangkan untuk ABS-nya menyentuh 40 jutaan brosis. Jadi selisih harganya jauh ya antara PCX dan CBR. Dan tentunya kedua motor ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama dari segi pencahayaannya. Nah, dari segi pencahayaannya ini seimbang antara PCX dan CBR. Sudah sama-sama menggunakan full LED. Untuk PCX sendiri dari bagian headlamp, DRL, sen hingga ke bagian stop lamp full LED. CBR juga sudah full LED dari segi pencahayaannya ya. Headlampnya, kemudian DRL, sen hingga ke stop lampnya sudah menggunakan full LED. Jadi dari segi pencahayaan imbang antara CBR dan PCX. Turun ke bagian kaki-kaki, untuk CBR dibekali dengan shock USD, sedangkan PCX masih menggunakan teleskopik. Di bagian pengereman bisa dibilang seimbang ya antara PCX dan CBR. Untuk CBR tersedia versi standar dan ABS, sedangkan PCX tersedia versi CBS dan ABS. Jadi keduanya terdapat versi ABS-nya brosis. Bedanya dari jenis disknya. Untuk CBR dia menggunakan disk tipe wave, terdapat lekukan-lekukan seperti EDV 150. Sedangkan untuk PCX dia masih menggunakan disk standar. Untuk bagian bannya seimbang. Keduanya sudah menggunakan ban tubeless baik CBR maupun PCX brosis. Kemudian kita bahas ke bagian dashboardnya untuk membandingkan bagian speedometernya brosis. Jadi baik PCX maupun CBR di bagian speedometernya sudah menggunakan full digital. Bedanya untuk PCX ini dia tampilannya lebih oke dan lebih mewah jika dibandingkan dengan CBR. CBR dia bentuknya hanya kotak memanjang, tapi untuk menu-menunya kurang lebih sama antara CBR dan PCX. Jadi sama-sama lengkap. Seperti menu oil change, strip A, strip B, di CBR juga ada, di PCX juga ada. Nah, bedanya lagi, si PCX khusus versi ABS tersedia HSTC atau Honda Selectable Torque Control. Sedangkan si CBR tentunya tidak tersedia HSTC. Kemudian dari segi keamanan, nah ini dia yang beda dan yang bisa dibilang jomplang ya, itu dari segi keamanannya. Untuk PCX sudah dibekali dengan smart key atau keyless yang terdapat fitur alarm maupun answer back, dan di sini terdapat fitur fuel dan seat opener. Sedangkan si CBR brosis dia masih menggunakan kunci kontak manual. Jadi harganya jauh, PCX ke CBR itu selisihnya jauh, dari 30 jutaan sampai dengan 35 jutaan, tapi si CBR ini justru belum dibekali dengan smart key. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key saja. Terlebih si CBR ini belum tersedia hazard brosis. Jadi CBR ini belum ada hazard, sedangkan si PCX sudah tersedia hazard. Itu plus minusnya. Kemudian untuk PCX sendiri ada fitur tambahan seperti ISS atau idling stop system. Kemudian untuk posisi ridingnya nyaman yang mana nih bang? Nah, di atas kertas posisi riding nyaman PCX, karena PCX joknya lebih lebar, luas. Posisi ridingnya kakinya juga enak, bisa selonjoran ke depan. Sedangkan untuk CBR dia joknya sempit, posisinya nungging. Kemudian pasti si pinggangnya ini bakal cepet capek, gampang pegel, ditambah joknya juga keras. Kemudian di bagian kakinya juga panas karena deket sama mesin. Jadi posisi riding di atas kertas PCX nyaman banget.
enak banget deh jika dibandingkan dengan CBR. CBR ini lebih cocok ke yang pakai itu anak muda kan. Kalau untuk PCX lebih ke ya anak muda juga pantas, dewasa juga oke, bapak-bapak, ibu-ibu juga oke naik PCX. Tapi untuk CBR lebih ke anak muda. Kapasitas tangkinya tentunya lebih besar CBR. CBR ini tangkinya kan di depan ya, besar 12 liter kapasitasnya, sedangkan PCX hanya 8,1 liter. Selisihnya sekitar 4 literan. Sebenarnya nggak begitu jauh sih, dan cukup besar juga untuk sekelas motor matic 160 cc. PCX ini dengan tangki 8,1 liter menurut saya cukup besar ya, nggak terlalu nggak terlalu kurang lah untuk sekelas motor matic. Kemudian ada fitur tambahan yang tidak dimiliki oleh CBR, yaitu power charging atau power outlet. Nah, si PCX ini sudah tersedia power charging atau power outlet yang pemakaiannya cukup simpel, tinggal colok USB saja brosis. Sedangkan CBR dan sepertinya untuk semua motor sport Honda, motor batangan Honda, belum ada yang tersedia power charging. Power charging itu hanya tersedia di motor-motor matic sepertinya ya. Jadi seperti itu brosis. Sekarang kita ke mesinnya brosis. Untuk mesinnya sendiri, CBR ini menggunakan mesin injeksi 150 cc bertipe DOHC berpendingin udara. Kapasitas oli mesin 1,1 liter dan mempunyai 6 percepatan. Jadi motor ini adalah kopling manual yang tentunya sensasinya lebih mantep lah ya jika dibandingkan dengan motor matic yang hanya tinggal gas dan rem. Ini motor manual jadi lebih bisa akselerasinya oke, kalian bisa tarik-tarik, bisa gas, enak yang jelas jika dibandingkan dengan PCX. Sedangkan untuk PCX sendiri, dia menggunakan mesin injeksi 160 cc, lebih tepatnya 156,9 cc, tipenya SOHC. Pendinginnya sama, baik PCX maupun CBR dia menggunakan pendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin 0,8 liter. Nah, jika kita bicara soal mesin, walaupun ini 160 cc atau 156,9 cc dibandingkan dengan CBR yang bulat 150 cc, tentunya lebih enak mesinnya CBR karena dia manual, mempunyai 6 perpindahan gear. Jadi tentunya lebih enak buat tarikan, buat kebut-kebutan lebih enak. Top speed tentunya di atas kertas CBR menang. Top speed CBR mungkin bisa di 140 bahkan lebih, sedangkan PCX ini top speed mungkin di 120, itu pun kayaknya nggak nyampe sih, mungkin di 117, 18, 19 ya sampai 20 lah. Sedangkan CBR bisa 140 bahkan lebih. Nah, jadi buat kalian yang ngejar top speed, yang pingin kenceng motornya, tentunya lebih cocok naik CBR. Buat kalian yang pingin ngebut-ngebutan yang jelas, lebih cocok beli CBR. Si PCX ini nggak cocok buat ngebut-ngebutan karena memang basicnya motor matic, motor harian buat santai-santai tapi irit. Nah, jadi buat yang pingin ngebut bisa pilih CBR, sedangkan yang pilih nyaman bisa pilih PCX. Jadi yang jadi pertanyaan adalah pilih ngebut atau pilih nyaman. Kemudian ada satu hal yang tidak dimiliki oleh CBR yang dimiliki oleh PCX, yaitu bagasi yang sangat lebar, yaitu 30 liter. Jadi buat brosis yang pergi-pergian jauh, bawa-bawa barang, bawa helm, udah tidak bisa diragukan lagi nih. PCX enak banget karena bagasinya lebar, bisa bawa barang, bisa bawa helm. Sedangkan CBR ya seperti yang kita tahu, motor sport pada umumnya yang jelas nggak punya bagasi sama sekali. Walaupun itu cuma buat naruh jas hujan juga nggak ada kalau CBR ini, sama sekali nggak punya bagasi. Tapi kalau PCX kalian mau bawa jas hujan, bawa barang, bawa helm, bisa banget. Itu plus minusnya brosis. Kemudian di bagian kaki-kaki belakang, PCX ini menggunakan double shock, hanya saja memang belum tabung. Kemudian pengereman belakangnya juga sudah dibekali dengan disc brake. Hanya saja memang untuk PCX ini versi ABS-nya brosis hanya tersedia di pengereman depan. Pengereman belakangnya masih standar. Itu minusnya. Sedangkan untuk CBR yang versi ABS, di ABS-nya depan belakang. Jadi nggak hanya pengereman depan yang ABS, tapi juga pengereman belakang. Nah, CBR ini di bagian suspensinya menggunakan monoshock, posisinya di bagian tengah, dan shocknya ini nggak bisa di-adjust, jadi hanya tersedia satu posisi saja. Jadi baik CBR maupun PCX, shocknya sama-sama tidak bisa di-adjust, jadi posisinya hanya tersedia satu posisi saja, nggak bisa naik turun, nggak bisa dibikin keras, nggak bisa dibikin lembek brosis. Nah, jadi jika kita bicara masalah fitur brosis,
PCX tentunya lebih unggul jika dibandingkan dengan CBR. Lebih unggulnya PCX di bagian keamanannya, kemudian seperti hazard, ISS, CBS, itu menurut saya fitur yang sangat unggul ya. Kemudian power charging juga yang tidak dimiliki oleh CBR. Menurut saya CBR ini jika dibandingkan dengan PCX, jika kita bicara masalah fitur dan mesin, CBR ini menang di mesin karena mesinnya dia menggunakan mesin manual 6 percepatan. Tentunya andaikan diadu nih, walaupun cc-nya lebih besar PCX, di atas kertas CBR pasti menang karena ini kopling manual dan mempunyai 6 percepatan. Nah, semua tergantung ke kalian semua bro, semua kembali ke kalian. Kalian pilih yang kencang atau yang nyaman. Nah, buat kalian yang tinggal di area perkotaan itu kan sering macet, ketemu lampu merah, itu menurut saya lebih cocok naik PCX. PCX ini buat di perkotaan enak banget bro, dijamin enak banget. Tapi untuk CBR nggak cocok di perkotaan karena memang di perkotaan sering macet, kemudian sering ketemu lampu merah. Kalian beli CBR juga nggak bakal bisa ngebut sih di kota sih. Bisa ngebut mungkin tengah malam atau lagi sepi ya. Kalau untuk sehari-hari sepertinya susah ngebut naik CBR, terlebih posisi ridingnya yang dia tuh nungging, pasti gampang cepet pegel. Nah, untuk touring sendiri di atas kertas juga PCX tentunya lebih worth it lah ya, lebih nyaman tentunya untuk perjalanan jarak jauh, nggak gampang pegel, nggak gampang panas pantatnya. Sedangkan di CBR seperti yang brosis lihat, untuk posisi ridingnya aja seperti ini, pasti untuk perjalanan jauh gampang pegel tangannya, kemudian pinggangnya. Jadi semua ini tergantung ke selera kalian dan lokasi kalian tinggalnya di mana brosis. Kalau menurut saya seperti itu. Untuk harganya selisih jauh. PCX yang ABS saja hanya 33 juta, sedangkan si CBR ini 40 juta. Jadi selisihnya antara versi tertinggi PCX dengan versi tertinggi CBR, selisihnya itu sekitar 7 jutaan. Nah, itu yang perlu kalian pikirkan. Oke brosis, jadi mengucap sekian video kali ini tentang perbandingan Honda PCX 160 dengan CBR 150R terbaru 2021. Dan video ini dibuat bertujuan untuk mengabulkan salah satu permintaan dari subscriber saya, dan tentunya juga untuk memberikan gambaran untuk brosis yang masih bingung pilih motor manual atau matic antara CBR dengan PCX 160. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.